Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Fikri. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas besar 2, pengantar database administration. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang tersedia pada Microsoft Word berikut ini. Yang di sini dituliskan disajikan diagram penjualan. Ini diagram penjualan. Kemudian mahasiswa diminta untuk melakukan pekerjaan berikut ini. Nah, pekerjaannya itu ada kelompok pertanyaan 1, kelompok pertanyaan 2, kelompok pertanyaan 3, dan 4. Nah, pada kelompok pertanyaan 1 ini kita disuruh membuat user baru yang bernama UAS 2020 dan password ABCD 320. Nah, di sini saya telah menyediakan script-scriptnya seperti ini. Ini script untuk membuat user. Nah, awalnya pertama-tama kita connect dulu dengan Windows autentikasinya. Connect. Kemudian kita klik new query. Nah, di sini kita menggunakan script yang tadi kita copy, kemudian kita jalankan. Di situ bisa successfully. Nah, coba kita lihat di sini di security login. Nah, di sini terdapat UAS 2020. Kemudian pada soal yang kedua itu kita disuruh untuk menggrant untuk UAS 2020 dengan DML perlunya, kemudian memberikan server role public. Nah, di sini juga kita copy scriptnya sini, sudah saya buat tadi. Kemudian kita buka lagi SQL-nya, kita paste, kemudian kita jalankan. Nah, successfully. Kemudian kita coba cek di sini property, kemudian nah ini maksudnya dari check expiration off ini, enforce password expiration ini di offin. Kemudian pada role-nya sini login yang UAS 2020. Ini UAS 2020, role name-nya dicentang sysadmin. Nah, dan oke. Nah, kemudian pada soal ke satu ini pada soal kelima ini kita disuruh connect dengan yang tadi UAS 2020 dengan password ABCD 320. Kita disconnect dulu, dan kita connect lagi. Kita menggunakan SQL Server Authentication. Nah, di sini loginnya, username-nya itu UAS 2020 tadi ya. Kemudian passwordnya tadi ABCD 320. Connect. Nah, kita berhasil connect ya. Kemudian pada soal selanjutnya itu kita disuruh membuat database dengan nama sales, nama depan mahasiswa. Contohnya sales siswa. Nah, di sini kita menggunakan create database sales Aziz. Sekarang misalnya successfully. Mari kita coba cek di sini. Nah, di sini ada ya, Sales Aziz. Kemudian kita ke ini, sudah tadi kelompok pertanyaan 1 ini sudah lengkap ya tadi. Kemudian kita ke kelompok pertanyaan 2. Nah, nih kita disuruh membuat skema sesuai diagram. Ini tadi nih.
Nah, kemudian memperhatikan constraint pada setiap table, kemudian lakukan alter table untuk menambahkan origin key. Nah, kemudian kita disuruh buat index pada produk SKU dan produk build lain, dan kemudian pada build produk lain. Nah, di sini kita buat query. Ini kita di sini saya sudah buat scriptnya untuk kelompok pertanyaan kedua. Tadi disuruh ini sesuai dengan diagram yang telah disediakan. Saya sudah buat di sini, kemudian kita oh ya, jangan lupa kita use dulu database-nya. Use Sales Aziz. Nah, sudah jalan ya. Kemudian kita paste tadi script yang tadi. Sesuai kita lihat, kita siapkan. Nah, ini build ID. Ini adalah table build yang berisikan build ID dan sales date. Nih, build ID dan sales date. Build ID-nya sebagai primary key yang tidak boleh kosong. Kemudian ada produk line ID, produk line ID sebagai varchar, dan yang lain isinya ada produk line quantity dan produk line produk ID. Nah, kemudian ada produk SKU. Produk SKU ini berisikan produk SKU ID, kode, label, dan kategori ID. Produk SKU ID ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada kemudian ada tabel build produk line. Build produk line itu berisikan build ID dan produk line ID. Nah, kemudian produk kategori berisikan kategori ID, kode, dan label. Kategori ID itu primary key-nya. Kemudian ke tabel group. Tabel group di sini isinya group ID dan name. Group ID sebagai primary key-nya. Nah, sama. Kemudian kita buat company-nya, company ID dan company name. Kemudian ada company group ID. Nah, di sini ada company ID sebagai primary key-nya, kemudian ada name dan group ID-nya. Kemudian kita execute satu-satu. berhasil, grupnya berhasil juga, kemudian company-nya berhasil. Nah, kita lihat di sini apakah ada tabelnya. Nah, tabel tersedia ya, yang kita buat tadi sudah ada di sini. Kemudian soal yang selanjutnya adalah melakukan alter table untuk menambahkan origin key berdasarkan tabel yang disajikan. Nah, di sini kita menggunakan alter table ya. Alter table yang ini saya sudah buat. Nih, alter table add company. Nah, alter table, nama tabelnya company, tambahkan origin key yang nama fieldnya nih company group ID. Ini company group ID yang primary key-nya ada di tabel group ID. Nah, kita jalankan satu kalau bisa. Nah, bisa successfully. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Ini pada build produk line ditambahkan origin key-nya yaitu build ID. Ini build ID yang berasal dari tabel build
field primary key-nya yaitu build ID. Itu juga dengan yang selanjutnya, ini dari produk line produk ID, ini produk line ID, kemudian pada produk line. Nah, di sini produk line ID sebagai primary key-nya. Pada SKU kita tambahkan origin key-nya produk SKU kategori ID. Nah, kita primary key-nya itu berasal dari tabel produk kategori yang primary key-nya produk kategori ID. Kemudian pada produk line itu kita tambahkan origin key yang origin key yang ini fieldnya bernama produk line produk ID yang berasal dari produk SKU, tabel produk SKU ID. Nah, kemudian kita coba tambahkan kemudian soal berikutnya yaitu kita cek dulu apakah udah terbuat sesuai dengan diagram yang tadi. Select semua. Nah, sesuai ya, sesuai. Kita cocokkan dulu. Ini tadi nggak di atas ini. Tadi di atas ini. Di atas ini. Kemudian ini di sini. Ini di sini. Ini di sebelah kanan sini ya. Nah, coba kita cocokkan dengan gambarnya tadi. Nah, kita cocokkan bersama group, company, organization, company, build ID. Aduh, di sini build ID yang dulu. Nah, build ID, ini build product line, dan build produk kategori, SKU, dan produk line. Nah, mirip ya. Di sini origin key-nya, ini primary key-nya, origin key, primary key. Ini juga origin primary key, mirip. Nah, sudah pas ya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu ada, kita disuruh membuat indeks IDX produk line ID pada kolom SKU ID tabel produk SKU. Kemudian ini ada juga indeks di indeks build ID pada kolom build ID, pada field build ID pada build produk line. Dan di sini saya sudah buatkan ininya, scriptnya. Kita copy, kita paste. Sekitaran berhasil ya. Itu pada produk SKU. Nah, indeksnya tuh, nah ini dia udah ada indeks. Kemudian yang kedua ini sekitaran dia berada pada build product line, build ID.
lagi. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah semua ya pertanyaan kedua. Kemudian kita ke kelompok soal 3. Nah, di sini kita sudah mulai disuruh mengisikan 5 rows. 5 data pada setiap tabel pada setiap field yang kita buat pada tabel tadi. Nah, seperti ini nih, kita harus isi semua nih yang ada di sini nih. Ini. Begitu juga pada tabel-tabel yang ada, kita isikan semua. Ini juga sama semua. Nah, saya sudah buatkan. Kita buat dulu new query. Nah, di sini saya sudah membuat saya sudah membuat skrip-skripnya agar mempersingkat waktu. Nah, kemudian kita paste. Kita contohkan pada ini pertama, produk kategori. Kita lihat dulu isi field dari produk kategori. Nah, di sini terdapat produk kategori ID. Nah, kita tambahkan produk kategori ID-nya itu 111, kemudian produk kategori kodenya itu C1100, labelnya itu dongeng. Nah, kemudian ini underscore track last write time and track last creation time ini kita sisihkan get date, soalnya untuk mengetahui pukul dan jam berapa terakhir diubah atau ditambahkan pada tabel produk kategori. Kemudian user ini juga input manual agar mengetahui siapa nama user yang telah mengubah atau menambahkan ataupun menghapus pada tabel produk kategori. Raw version ini kumpulan dari track last write time and creation time. Kemudian kita coba kita run. Ini 5 row telah ditambahkan. Lalu kita coba periksa, kita select produk kategori. Nah, di sini sudah terdapat sudah terisi ya tabelnya 11, 2, 3, 4, 5 sesuai ya. Nah, kemudian begitu juga pada yang lainnya, kita run satu-satu, kita execute satu-satu. berhasil juga, berhasil juga ya. Nah, kemudian kita coba cek semuanya, kita copy yang ada di sini. Paste, kita coba select dari kita coba select semua tabel, kita lihat apakah sudah terisi. Nah, sini sudah terlihat ya, tabel-tabel sudah terisi. Tabel sudah terisi. Nah, screenshot. Nah, kemudian soal selanjutnya itu kita disuruh membuat view seperti gambar join table, kotak merah dan hijau. Sini kotak merah dan kotak hijau. Kotak merah itu bersihkan dengan tabel SKU, product line dan build product line. Di sini saya sudah buatkan
untuk create view box. Pasti. Nah, di sini kita buatkan view-nya untuk kotak merah. Kita lihat di view. Nah, di sini sudah terlihat ya. DBO red box ya, terlihat. Kita buat, kemudian kita coba jalankan. Kita jalankan itu dengan cara select bintang from red box. Sudah tersedia ya, sudah terinput, kemudian kita jalankan. Nah, ini terlihat produk SKU, produk kode, label, kategori, produk line, quantity, dan bill ID. Kita lihat di sini apakah sesuai dengan yang diinginkan tadi. Ada produk SKU, ada produk kode, label, ada. Kemudian pada kategori ada nih, pada kategori ID ada dan kode ID. Kemudian pada produk line ada produk ID dan quantity. Kemudian pada produk line ini ada bill ID-nya di sini. Nah, kemudian untuk membuat green box-nya yang dibutuhkan itu ada produk line, bill produk line, dan bill. Di sini sudah saya sediakan green box, copy, paste, kita jalankan. Hasil kita refresh, kita lihat apakah ada. Ya, ada. Kemudian kita coba jalankan green box. Kita jalankan. Nah, bisa berhasil ya. Hasil. Kemudian untuk menggabungkan dua-duanya itu juga saya sudah buat. Nih, cukup panjang codingannya. Ini kita copy, kita taruh, namanya tuh double box. Coba kita run, kita execute, kemudian kita refresh apakah ada. Nih, di sini terlihat ya. Kemudian kita coba double box, kita coba jalankan. Ya, di sini terlihat berhasil ya, data-datanya sudah dimasukkan. Kemudian kita screenshot yang red, kita screenshot tadi, jangan lupa. Nah, kemudian pada soal berikutnya itu kita disuruh membuat untuk membuat view organization yang bersihkan dengan company dan group. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk create view organization. Kita copy, paste di sini, kita taruh, kita execute, kemudian kita refresh. Nah, di sini terlihat DBO organization. Kemudian kita coba lihat apakah keluar datanya. Nah, datanya baru keluar ya. Kemudian soal berikutnya kita disuruh membuat store procedure SP sales bill dari relasi tabel sales product line, sales product
sales bill produk line, kemudian dan sales bill dengan menampilkan semua data berdasarkan parameter line quantity. Nah, sini saya sudah buatkan untuk read prosedurnya. Nah, di sini katanya tadi disuruh select berdasarkan kuantitinya ya. Kuantitinya nih, produk line quantity. Ini kita parameternya nih, quantity. Kita jalankan dulu. Berhasil. Dan pada programmability, store prosedur. Nah, di situ lihat SP salbil. Kita coba execute ya. Execute store-nya tadi SP salbil dengan berapa ya, contohnya kuantitinya itu ada 100 sesuai dengan data yang kita isi tadi. Ini kita jalankan. Nah, di sini terlihat ada produk line, produk kuantitinya, bill ID dan bill sales ID-nya lengkap ya. Berhasil berarti. Nah, di sini kita screenshot. Kemudian pada soal berikutnya kita disuruh membuat store procedure untuk SP produk sales dari relasi tabel produk line, bill dan produk dengan menampilkan semua data berdasarkan parameter produk kategori ID. Nah, di sini saya sudah buatkan juga codingannya atau scriptnya, panjang sekali ya. Ini saya buatnya dengan GUI. Kemudian saya copy scriptnya. Di sini kita coba sama seperti tadi ya, produk kategori ID sebagai parameternya. Ini untuk menyelect data apa yang kita inginkan, kategori apa yang kita inginkan. Sekarang kita lihat, refresh. Nah, di sini sudah tersedia SP produk sales. Kemudian kita coba run. Execute, nama ini tadi store procedure for sales dengan produk kategori tadi saya sudah ada. Di sini kita sesuai dengan ID kategori. Ini ID kategori ya, sesuai dengan produk kategori ID-nya tadi. Kita lihat pada di mana ya, sini. Di sini tadi di atas. Nah, produk ID nih, produk ID-nya nih. Itu kategori, kategori ini kategori 111 dongeng. Coba kita masukkan satu-satu. Nah, di sini terlihat ada kategori ID, kode, label, produk ID, kode, label, produk line ID, quantity, bill ID, dan sales ID lengkap ya. Nah, selesai. Kemudian, nah sini sudah semua selesai tadi ya, di kelompok pertanyaan 3. Nah, kemudian kita ke kelompok soal keempat. Nah, yang pertama itu soalnya ada menentukan backup langsung database master type full backup dan like stores dengan type differential pada local server disk. Nah, di sini kita klik kanan. Kemudian terus kita ke backup. Nah, kita di sini kita pilih the full. Database-nya sales Aziz. Kemudian kita pilih, kita masukkan ulang ya. Kita pilih ke D.
nama filenya itu backup test .bak. Oke. Dan next berhasil. Ini kita lihat di sini apakah ada. Nah, di sini backup text BAK ada. Mari kita coba merestore-nya. Cara restore-nya itu klik kanan, restore database. Nah, di sini kita pilih yang tadi ya, kita pilih backup test BAK. Oke. Nah, kita namakan dengan testing. Oke. Nah, kalau kita refresh, nah di sini ada ya testing. Nah, di sini nih sama kan? Sama. Berarti berhasil di backup. Kemudian kita ke soal selanjutnya, itu ada menentukan perawatan SQL Server dengan step maintenance. Berikan nama main, inisial nama, run server agent. Setiap task dibuat terpisah, update statistik, backup database full baik store, dan database differential. DB UAS mahasiswa. Database UAS mahasiswa. Nah, pertama kita ke sini, ke manajemen, kemudian ke maintenance plans. Kita klik kanan, new maintenance plan wizard. Nah, di sini kita namakan dengan UAS ini sama main UAS ini nama Aziz. Yang tadi pertama apaan? Tadi pertama itu ada disuruh statistik. Kemudian kita pilih next, ini server agen terus next. Nah, di sini kita update statistik, kita centang dan kita next, dan kita pilih database-nya itu all database ya, sesuai dengan soalnya. Ya. Kemudian oke. All existing full scale. Next. Tempatnya di sini ya, di default aja. Next. Finish. Remaining, kita tunggu sukses. Oke, close. Itu dia main UAS Aziz update statistik. Nah, kita execute.
Nah, sukses. Terus, nah kemudian kita lihat untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk maintenance plan full bike store. Nah, kita klik kanan, maintenance plan wizard, next. Nah, di sini kita makan main Los Angeles full apa tadi? Full bike store. Full bike stores ini ya. Nah, kita next full dan maintenance train up task kita tambahin dan kita next database-nya all database. Oke. Destination-nya default aja, kemudian di use default server setting. Next. Select foldernya, kita pilih foldernya di sini saja di oke. Nah, file extensionnya itu PAK. Next default. Oke, finish. Kita tunggu hasil dibuat, kemudian kita coba execute. Apakah berhasil? Hasil ya. Terus kemudian di soalnya disuruh buat lagi diferensial backup database diferensial. Nah, di sini kita klik lagi maintenance plan wizard, kemudian kita pilih kita namakan main Los Angeles diferensial. Ya, server agen, kemudian kita next diferensial. Next ya, kita tanyain nama backup database diferensial. Next sekali kita pilih all database. Oke. Next, di sini default aja. Next, finish. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita jalankan, udah close, kemudian kita jalankan yang diferensial. Kita coba execute. Berhasil. Close. Nah, kemudian pada soal selanjutnya di sini kita disuruh mengkonfigurasi backup dengan task scheduler, database sales weekly. Nah, kita buat lagi, kita buat maintenance-nya. Next, kita buat backup weekly. Nah, di sini schedule ini kita change. Nah, change-nya itu kita pilih recurring. Nah, ini loh. Kemudian weekly ya, kita pakaiin ke 7 minggu mulai dari hari Minggu.
mulai dari jam 6. Nah, start from tanggal 10 ya. Nah, di sini sudah ada occurs every 7 weeks. Setiap 7 minggu dia akan melakukan backup pada hari Minggu jam 6 pagi. Schedulernya dimulai pada tanggal 10 bulan 6 2020. Oke. Kita screenshot dulu. Oke, next. Kemudian tadi katanya apa? DB sales doang ya. Oke, next dulu. Kita ini full. Next. Select database-nya itu sales DB Aziz ya. Oke. Destination BAK. Oke. Default. Oke. Spesifik ya, spesifik. This. Oke. Kita next, finish. Sukses. Oke, kemudian kita coba run ya, execute. Berhasil ya. Nah, untuk melihat semua history dari yang semua, untuk melihat history backupnya kita bisa klik kanan pada maintenance kemudian view history. Nah, di sini kita lihat ya udah berapa kali di backup di sini. Nah, udah terus. Kemudian pada soal selanjutnya kita disuruh mengkonfigurasi replication publication dengan nama pub sales untuk semua artikel, table, view, dan SP. Replication ya, publication. Nah, di sini application, kita klik new. Nah, next, kita pilih sales Aziz ya, kita pilih next, artikel. Suruh 3 tadi table, store prosedur, dan view. Kita lihat tadi soalnya table, view, dan store prosedur. Oke, kita next. Dan kita pakai yang atasnya aja. Next. Ini filter ya, nggak usah di filter. Kemudian next. Create snapshot ini saja. Kemudian kita setting, cancel, kita itu setting, kita pakai yang run under SQL aja. Kemudian kita next, create application, next, namanya kita pakai tadi SP sales. Kita lihat pub sales. Kita lihat lagi apakah benar. Pub sales, hurufnya gede. Sales finish. Kita tunggu sampai selesai.
Sukses. Kemudian kita close, kita refresh, kita lihat ada. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kemudian kita ke soal selanjutnya yang terakhir, itu ada mengkonfigurasi replication subskripsi dengan subscriber komputer slave yang dibuat tadi. Nah, di sini kita klik kanan pada local subscription replication subscription, klik new, next. Nah, kita pilih pub sales, next, run all again, next. Kemudian kita centang laptopnya, kita pilih ke testing, dan next. Nah, security-nya ini kita run under SQL Server Agent aja. Oke. Next. Run continuously, kemudian next. Initialize, oke, initially next. Create subscription, kemudian next, and finish. Finish. Nah, sukses. Kemudian kita close. Sekian video tutorial dari saya. Sekian video pembahasan tugas besar 2 dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Abdul Aziz Fikri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.